Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuhha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi sanad wa siddiq ila imam al-ma'arif wa ta'ala ma'afa'ana bihi wa amin. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Birgas Munaf dan Muhammad Fikri, yaitu saya sendiri, akan memaparkan makalah yang berjudul Manusia dan Kebutuhannya menurut sudut pandang agama dan Islam. Ini tadi diterangin dari sini, no? Dari sini. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu definisi agama. Secara umum, agama adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh setiap manusia dalam mencapai kehidupan yang nyaman, baik secara rohani atau spiritual maupun jasmani. Menurut Edward Barnett Taylor, agama itu adalah kepercayaan seseorang terhadap makhluk spiritual, misalnya roh, jiwa, dan hal-hal lain yang mempunyai peran dalam kehidupan manusia. Kalau kita sendiri. Baik teman-teman, lanjut ke pengertian definisi agama. Lebih detailnya di makalah. Agama adalah bahasa Sanskerta yang berarti suatu kepercayaan akan adanya sebuah kekuatan adhikordati di atas manusia. Ini merupakan padanan kata dari kata religi. Religi itu sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yakni religio, yang diambil dari kata religere dengan makna mengikat kembali. Menurut Konjraningrat, dalam ilmu sosial dan budaya dasar oleh Asef Ahmad Hidayat dan kawan-kawan, pengertian agama adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh setiap manusia dalam mencapai kehidupan yang nyaman, baik secara rohani atau spiritual maupun jasmani. Dengan demikian, agama dapat diartikan sebagai suatu sistem kepercayaan yang memandang adanya kekuasaan atau kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia atau ilahi, yang mengatur kehidupan manusia dan seluruh alam semesta. Konsep dasar agama atau religi tersebut memperkenalkan kepada kita bahwa di dunia ini terdapat hal yang berkuasa atas segala sesuatu dan memiliki kekuatan kendali. Secara umum, agama dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur kepercayaan dan kepribadian kepada Tuhan, serta susunan kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang mengaitkan manusia dengan tatanan kehidupan. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan definisi mengenai agama atau kepercayaan. Lanjut ke sejarah agama. Agama pertama kali muncul di dunia pada zaman Paleolitikum, di mana pada masa tersebut manusia mulai memuja kekuatan alam dan roh nenek moyang mereka. Agama Hindu adalah salah satu agama tertua di dunia. Berasal dari India kuno dan memiliki kitab suci yang disebut Veda. Agama Buddha juga berasal dari India, didirikan oleh Siddhartha
terutama pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ya. Lanjut ke fungsi agama. Fungsi agama dapat diartikan sebagai suatu tujuan atau manfaat yang diharapkan dari praktik-praktik keagamaan. Berikut merupakan beberapa fungsi agama yang umumnya diakui, yaitu yang pertama memberikan bimbingan spiritual, kedua membentuk pandangan hidup dan moralitas, yang ketiga meningkatkan kehidupan sosial, yang keempat memberikan dukungan dalam masa sulit, yang kelima memberikan arah hidup. Unsur agama. Unsur-unsur dan klasifikasi agama yang dapat mempengaruhi kebutuhan manusia, terutama dalam hal kebutuhan spiritual dan moral. Berikut adalah unsur-unsur dan klasifikasi agama yang dapat mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama itu ada unsur spiritual, yaitu dalam unsur spiritual itu agama mampu memenuhi kebutuhan spiritual manusia seperti kebutuhan untuk beribadah dan merenungkan makna hidup. Sebagai contoh, pada sebuah penelitian menunjukkan bahwa pasien muslim yang dirawat di rumah sakit mungkin ingin memasukkan ritual sembahyang sholat ke dalam rutinitas perawatan kesehatan mereka untuk memastikan ketenangan jiwa bagi diri mereka dan keluarga mereka. Lanjut, unsur moral. Dalam unsur moral tersebut, agama mampu membentuk nilai moral dan etika yang mulia dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh, dalam kitab suci Canakya Niti Sastra, pendidikan multikultural terkait dengan hubungan antar sesama manusia, Trinata Karana, dan mengajarkan kebahagiaan, pengendalian nafsu, amarah, loba, kebijaksanaan, tidak iri hati, menjalankan dharma, kedamaian, dan lainnya yang menentukan pada jalan kebenaran dan keharmonisan. Lanjut. Klasifikasi agama. Klasifikasi agama mampu mempengaruhi kebutuhan manusia karena setiap agama mempunyai ajaran dan praktik-praktik yang berbeda-beda. Itu diantaranya ada agama Hindu. Agama Hindu menganut kepercayaan yang bersifat politeisme atau memuja banyak dewa seperti Dewa Wisnu, Siwa, dan masih banyak lainnya. Menurut agama Hindu, ada 4 tujuan dalam kehidupan individu, yaitu yang pertama dharma, yang artinya menjalani kehidupan yang bijak, kama, artinya kesenangan indera, arta artinya mencapai kekayaan dan kesuksesan secara halal, moksa artinya pelepasan dan reinkarnasi. Kedua, agama Hindu. Agama Hindu menganut kepercayaan yang bersifat panteisme atau menganggap bahwasanya segala sesuatu itu adalah Tuhan dan Tuhan adalah segalanya. Dalam perkembangannya agama ini semakin sempurna dengan unsur-unsur kebudayaan India dan unsur-unsur kebudayaan Helenistik atau Yunani, Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Tengah. Lanjut, agama Yahudi. Baik, perkenalkan saya ambil alih. Agama Yahudi. Agama Yahudi menganut kepercayaan yang bersifat monoteistik atau hanya percaya kepada satu Tuhan saja. Agama Yahudi ini mengajarkan umatnya untuk melakukan perbuatan yang adil dan penuh kasih sayang. Selanjutnya yang B adalah agama Kristen. Agama Kristen menganut kepercayaan yang bersifat monoteistik atau hanya percaya kepada satu Tuhan saja. Agama Kristen ini mengajarkan kepada umatnya tentang kasih sayang, pengampunan, dan kebaikan hati. Dan selanjutnya adalah yang E, agama Islam. Agama
Islam menganut kepercayaan yang bersifat monoteistik atau hanya percaya kepada satu Tuhan saja. Agama Islam ini menekankan kepada umatnya tentang pentingnya ketaatan pada Tuhan, keadilan dan belas kasih. Agama Islam memiliki 5 rukun Islam yang harus dipenuhi oleh seluruh umat muslim, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kebutuhan untuk memenuhi rukun-rukun ini dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari umat muslim. Selanjutnya, Islam, definisi nama sumber ajaran. Definisi Islam. Definisi Islam secara etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kosakata salimah yang berarti selamat sentosa. Dari kata ini kemudian dibentuk aslama yang berarti memelihara, selamat, sentosa, dan berarti pula berserah diri, patuh, tunduk, dan taat. Islam dari segi terminologi atau istilah adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang isinya bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya dan alam semesta. Dengan demikian dapat didefinisikan bahwa Islam merupakan suatu sistem kehidupan yang bersifat komprehensif yang mengatur semua aspek baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Sebagaimana firman Allah, dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Manusia yang tunduk dalam kegiatan ekonomi mereka memposisikan kitabullah dan sunnah Rasul sebagai direktur atau pengarah agar merealisasikan 2 tugas utama manusia, yaitu pengabdi Tuhan dan memakmurkan bumi menjalankan kekhalifahan. Yaitu nama Islam. Berikut ini adalah istilah-istilah dan nama yang digunakan dalam Islam untuk menggambarkan agama, meliputi Islam. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan, yang keempat tasawuf, yang kelima tarekat, yang keenam adalah syariat. Lanjut ke sumber Islam. Sumber Islam utama dalam agama Islam yang menjadi dasar suatu keyakinan dan praktik keagamaan Muslim antara lain pertama adalah Al-Quran, hadis, ijma' ulama, dan yang terakhir adalah qiyas. Lanjut ke ajaran Islam. Ajaran-ajaran kunci dalam Islam mempengaruhi kebutuhan sehari-hari manusia melalui prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang diajarkan. Beberapa ajaran kunci dalam Islam yang mempengaruhi kebutuhan sehari-hari manusia antara lain tauhid, sholat, puasa, zakat, haji. Lanjut. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat kami bawakan dengan makalah yang bertemakan manusia dengan kebutuhan agamanya yaitu Islam. Mungkin dari sini ada yang dari teman-teman mau mengkritik dari pembawaan atau rangkaian makalah-makalah yang telah kami bawakan.